merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus ku dengar, hai mari yang tenang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan, bagai hujan lebat yang datang, memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit.
dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 sampai 5 tertulis. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami jika kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya, kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami, ya Tuhan,
Jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan, Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Berita anugerah hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, firman kehidupan, Allah yang hidup, sabdamulah pembimbing hidup kami yang membawa kehidupan. Dan kami menanti sabdamu, dan rohmulah roh yang kudus, kiranya menolong, menerangi kami, agar kami mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Di dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin.
Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema di dalam Minggu Pentakosta, yaitu menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran hidup dari roh. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang bisa berjumpa dengan umat pada kesempatan saat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi saat ini, ketika kita berhadapan dengan wabah virus COVID-19, maka terjadi perubahan besar. Dan perubahan itu membuat kita dapat merasa tidak nyaman. Kita yang asalnya bekerja, punya uang, dengan uang tersebut kita merasa punya kekuatan, kemudian dapat saja sebagian dari masyarakat bahkan ada sampai di PHK. Oleh karena itu kita bisa kehilangan sesuatu, kehilangan aliran penghasilan. Atau juga ya, dengan peristiwa ini kita yang kalau dalam waktu-waktu biasa kita bisa berlibur, kita bisa berekreasi, maka dengan situasi saat ini tidak bisa rekreasi. Kita dapat kehilangan aliran kebahagiaan. Kita bisa kehilangan aliran sukacita. Oleh karena itu pada dasarnya di dalam refleksi pemberitaan firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta, kita mau menghayati apa makna kekuatan di dalam Pentakosta saat ini. Kalau kita hidup bersandar hanya pada uang, pada harta, kita dapat melihat dengan wabah COVID-19 ini, itu semua kemudian bisa rontok dalam sekejap. Bahkan dengan hilangnya banyak pekerjaan, orang kehilangan kekuatan dalam hidupnya. Oleh karena itu, apa yang menjadi sebenarnya sumber andalan kita, sumber kekuatan kita di tengah perubahan hidup, di tengah wabah COVID-19 pada saat ini? Kuasa seperti apa, aliran seperti apa yang seharusnya dapat dijadikan andalan? Dalam Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 7, kalau di perikop awal dikisahkan Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Umat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-37 Yesus mengatakan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum." 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat tentang peristiwa air di dalam perjanjian lama, ya,
peristiwa air yang terhubung dengan air dalam kisah perjanjian lama, ada beberapa cerita. Cerita yang terkenal tentu mengenai kisah air bah dalam kisah Nuh. Tapi juga ada cerita lain bagaimana air itu memiliki makna. Kisah yang kedua adalah kisah waktu orang Israel keluar dari Mesir dan kemudian dalam perjalanan di padang gurun mereka kehausan. Dan ketika mereka bersungut-sungut terus meminta air, Musa kemudian tidak dapat mengendalikan dirinya dan kemudian Musa memukul bukit batu itu sehingga keluar air. Apa yang terjadi? Orang Israel memang dapat air, tetapi akan haus kembali. Itu artinya ada air yang bersifat sementara. Kalau orang Israel hanya mencari air yang sementara, ya nanti haus lagi. Tetapi pada saat ini dikatakan di ayat yang ke-37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini secara sederhana Yesus mau berbicara dengan ketika umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam Yesus sendiri itulah akan menjadi aliran air kehidupan. Karena Yesus adalah air yang hidup. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka di dalam diri kita akan hadir air-air kehidupan. Nah, di dalam peristiwa ini kemudian Tuhan Yesus menyampaikan akan sebuah peristiwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biasanya perikop mengenai bacaan Pentakosta terdiri dari beberapa bacaan. Yang seringkali kita baca adalah justru di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul yang biasa kita lihat, tentu perikop ini tidak dapat dilepaskan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ya, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kita tentang Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid. Oleh karena itu peristiwa Pentakosta terkait erat dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kalau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dimaknai sebagai sebuah momen Tuhan Yesus mendelegasikan. Tuhan Yesus mendelegasikan tugas dan panggilan kepada para murid. Maka Pentakosta dimaknai sebagai Tuhan Yesus memberdayakan para murid. Tuhan Yesus memberikan kuasa. Kuasa siapa? Kuasa dirinya. Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu peristiwa Pentakosta yang utama adalah berbicara bagaimana murid-murid diberdayakan, murid-murid diberikan kuasa. Simbolisasi Roh Kudus ada yang digambarkan, Yesus tadi mengatakan aliran-aliran, ya, aliran-aliran yang di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Yohanes. Tapi di bagian lain, kalau misalkan kita melihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Roh Kudus kehadiran Roh Kudus dapat menyimbolkan seperti air yang membawa penyegaran, kekuatan. Oh, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya, dalam kisah Pentakosta, Roh Kudus hadir dalam simbol lidah-lidah api. Oleh karena itu antara air dan api bukanlah sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Tetapi bagaimana kehadiran Roh Kudus, Allah itu sendiri yang hadir di dalam kehidupan manusia, membawa kehidupan, membawa kuasa, memberikan kuasa yang sesungguhnya, membawa kehidupan. Oleh karena itu murid-murid yang tidak berdaya dalam peristiwa Pentakosta diubahkan menjadi para murid yang memiliki kuasa, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus.
Bagaimana dengan kita umat sekalian? Apakah kemudian kehidupan kita yang seharusnya digerakkan dalam peristiwa Pentakosta juga menjadi seperti para murid yang dulunya takut, kemudian kita menerima sebuah kuasa, aliran kuasa yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, bersaksi, dan ucapan perbuatan kita membawa kepada kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan kita lewat ucapan, perbuatan, tingkah laku kita membawa sebuah aliran yang membawa kehidupan, ataukah ucapan perbuatan kita menghadirkan aliran-aliran yang membawa kepada kematian? Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang bersedia hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Ada sebuah daya yang memberikan kita kuasa supaya kita tidak sepenuhnya tidak bergantung hidup pada kuasa-kuasa duniawi. Kalau kita hidup hanya mengandalkan kuasa pekerjaan, COVID-19 membuktikan sebagian pekerjaan menjadi rontok. Kalau kita hidup mengandalkan kuasa hanya aliran dari tabungan, tak selamanya tabungan kita bisa bertahan. Kalau kita hidup hanya bergantung kepada aliran dukungan dari sahabat atau orang kaya sekalipun, tak selamanya orang yang baik juga bisa hidup. Artinya dalam peristiwa Pentakosta kita mau diingatkan, bersandarlah kepada kuasa yang kuat. Bersandarlah kepada kuasa yang kekal. Apa? Itu Roh Kudus, Allah itu sendiri. Bergantung kepada manusia, aliran kuasa manusia ada batasnya. Kalau kita salah bergantung, maka kita dapat menjadi tidak berdaya. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta ini pun memiliki makna yang kedua. Kalau para murid yang tidak berdaya kini dibuat berdaya, memiliki kuasa. Karena ada Roh Kudus yang membarui para murid. Sehingga ini menjadi sebuah momen kita diingatkan kembali. Meski di tengah perubahan, andalkanlah Tuhan sehingga Roh Kudus yang menguasai kita bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita dapat dikuatkan menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Oleh karena itu panggilan kita adalah, kalau peristiwa kenaikan berbicara soal delegasi tugas, Pentakosta berbicara soal empowering, memberikan. Oleh karena itu panggilan kita adalah, sudahkah kita dalam hidup kita juga menghadirkan kuasa bagi orang lain? Bukan hanya membagi-bagikan tugas saja, tetapi bagaimana kehidupan kita itu membawa kehidupan bagi orang lain. Tentu kuasa yang utama bukan kuasa harta, bukan materi, tetapi karena kuasa dari Roh Kudus itulah yang membawa kehidupan dalam kehidupan kita. Salah bersandar, kita bisa hancur. Bersandarlah kepada Tuhan yang merupakan aliran air yang hidup. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu tokoh. Tokoh ini dikenal sebagai si penghancur es dari Asia atau obor dari Asia. Siapakah namanya? Dia adalah John Sung. John Sung yang studi di Amerika dan punya beberapa gelar. Kemudian ketika dia pulang ke tanah airnya, dia membuang sertifikatnya. Hanya satu sertifikat kedokteran itulah yang diberikan kepada ayahnya. Tapi kemudian John Sung punya panggilan. Aku terpanggil untuk memberitakan kasih Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka kemudian John Sung pergi ke banyak tempat, ke Asia, juga termasuk di Indonesia, Jakarta, dan juga ada beberapa kota. Membawa sebuah semangat, sebuah api, sebuah aliran kuasa untuk memperkenalkan kasih Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi percaya karena karya dari Roh Kudus di dalam John Sung. Yang menarik dalam kisah hidup John Sung ada satu ungkapan yang terkenal.
ketika engkau semakin banyak mengalami masalah, maka engkau membutuhkan semakin lama jam doa. Semakin besar pergumulan hidupmu yang kau alami, engkau membutuhkan jam doa semakin banyak. John Sung kalau berkhotbah berapi-api, tapi John Sung lebih dikenal juga sebagai pendoa. Pendoa siapa? Pendoa yang kuat. Karena di dalam doa itulah aliran kekuatan dari Tuhan kepada John Sung. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah perubahan hidup ada begitu banyak hal yang tak menentu. Jangan sandarkan pada aliran harta. Jangan sandarkan pada hanya aliran orang, kekuatan dari orang, tapi sandarkanlah kepada aliran air kehidupan, api yang membawa kekuatan, yaitu Allah itu sendiri, Allah Roh Kudus yang hadir memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita sudah bersandar kepada Tuhan, sumber aliran air kehidupan, kemudian kita punya satu panggilan, menjadi saksi Kristus, di mana ketika kita berada, ucapan kita, perbuatan kita mengalirkan kehidupan dan bukan mengalirkan kematian. Kiranya semangat Pentakosta ini juga mengingatkan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, meski hidup kita terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang kita alami, kita masih punya satu aliran kekuatan, aliran Tuhan, aliran Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, Engkaulah Allah yang hidup, dan Engkaulah Allah yang mengalirkan kuasa yang membawa kehidupan. Mampukan kami senantiasa bersandar kepadamu, berbanding kami bersandar kepada manusia. Karena ketika kami bersandar kepada aliran kekuatan manusia, akan ada batasnya. Mampukan kami menempatkan aliran kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami terlebih dahulu. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Republik Indonesia, dan tenaga medis. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan,
semangat sehingga pemerintah dan tenaga medis dapat menangani penyebaran, penyembuhan untuk COVID-19 ini ya Pak. Tuhan, kami juga hendak berdoa Tuhan untuk pelayanan jemaat DKI Sumbawa II. Tuhanlah yang tetap memberikan hikmat kepada majelis jemaat agar di tengah situasi saat ini majelis jemaat tetap dapat memberikan pelayanan yang kreatif, mengupayakan bentuk-bentuk pelayanan yang baru agar umat tetap dapat terlayani dengan baik. Tuhan memberikan hikmat kepada majelis jemaat, badan pelayanan, tim dan juga pokja. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pergumulan umat. Tuhan, kami pun hendak berdoa untuk perekonomian umat di tengah segala keterbatasan perubahan dalam ekonomi. Tuhan, yang kami yakini tetap pelihara kehidupan kami, Tuhan jugalah yang memelihara, memberikan jalan keluar dari pemeliharaan Tuhan untuk perekonomian umat. Tuhan juga memberikan hikmat dalam kami ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan rumah tangga ataupun kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga hendak berdoa Tuhan untuk Ibu Erlina Purba dan untuk Marcelino Brutu dan juga untuk Ibu Ismawati Sitanggang. Tuhanlah yang tetap campur tangan, memulihkan, menyembuhkan dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank atau memasukkannya ke amplop, lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Pertama menjadi nampak menindai
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena pada saat memperingati turunnya Roh Kudus, kami dapat menyatakan rasa syukur kami dengan membawa persembahan ke hadapan-Mu. Hendaklah persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat dimanapun persembahan ini digunakan. Biarlah aliran air hidup dari roh yang kami terima dapat membuat kami menjadi umat yang selalu mau menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, marilah kita jalani hidup di depan kita, hari demi hari, dengan merendahkan hati, dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat bejana yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan kita hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.